Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saudara semuanya yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita berkumpul kembali bermajelis sebagaimana biasa, tentunya seperti yang pernah disampaikan sebelumnya dari orang tua kita, ada yang sudah disepakati sebetulnya majelis mulai jam 9. Kemarin kita ditegur supaya kita tetap jam 9. Namun selesainya adalah dini hari. Nah, kita akan mulai jam 9 sampai jam 00. Setelah itu pulang, namun di rumah melaksanakan majelis sendiri. Dan pengertian yang belum sholat isya di sini kan belum sempat sholat isya ya, mungkin di perjalanan. Lanjut ke sholat tahajud, kemudian berbincang-bincang Allah, berzikir, pengampunan, sampai dengan menjelang sampai selesai sholat subuh lah ya. Kan dalam seminggu itu kita lakukan. Tapi bukan hanya setelah majelis satu malam. Pada hari biasa kita atur waktu kita supaya kita bisa bangun dini hari sampai subuh tidak lagi kita laksanakan. Bisa jadi bagian belum biasa berat, apalagi yang bekerja. Tapi mudah-mudahan dengan niat yang kuat, tiap orang akan berusaha semaksimal mungkin bisa mulai itu. Jangan tinggalkan sholat, termasuk sholat tahajud di malam hari, karena tahajud itu bukan hanya sekedar tahajud, tapi manfaatkan mengerjakan yang lain, memikirkan ayat Allah, ayat Quran, berbincang, mohon, menyampaikan sesuatu kepada Allah, mohon solusi dan sebagainya. Jadi bahasa kita adalah memelihara perjumpaan dan percakapan dengan Allah setiap saat. Begitu saudara semuanya. Kemudian ada juga orang tua kita tadi. Kita ini sering bahas tentang ihsan Allah, tapi dalam prakteknya masih belum terlihat. Selalu dibahas praktek ya. Dimanapun dalam urusan apapun ya, urusan dunia pun juga jangan berteori aja, jangan ngomong doang, jangan berteori berbincang-bincang yang tinggi-tinggi, tapi mana buktinya? Nah, itu adalah bahasa umum ya. Ini berlaku apa saja untuk urusan dunia berarti sama. Orang akan paham, orang akan dianggap mahir, orang dianggap ahli, orang akan dianggap kompeten dan banyak berilmu tinggi jika apa yang disampaikan dia buktikan dengan praktek, sehingga yang disampaikan hasil karyanya. Jadi hasil karya ya, bukan hasil mereferensi si A begini, si A begini, saya akan menyimpulkan begitu. Hanya menulis artikel tapi berdasarkan pengalaman orang lain. Padahal dalam ilmu ini kita nggak cukup. Mungkin bukan hanya tidak cukup, tidak tepat kita hanya merefer, membahas pengalaman orang lain, kita sampaikan di forum. Idealnya sudah selayaknya apa yang disampaikan, apa yang kita diskusikan, bukan hanya dalam forum majelis. Saudaraku semuanya, ketika bicara ada kesempatan yang tepat bicara pada orang lain adalah bicara tentang hasil karya, hasil implementasi. Karena hasil implementasi akan membuat orang menjadi paham dan akan menambah pengetahuan. Orang akan menjadi mahir, pandai kalau orang sudah praktek. Seorang pandai besi kalau hanya berteori sekolah tentang bagaimana menambah besi atau kursus, tidak praktek, tidak akan mahir. Seorang ahli tanaman, orang pertanian kalau hanya pandai berteori, hanya sekolah lulus saja, tapi kalau praktek tidak pengalaman. Tapi orang yang mungkin teorinya sedikit, prakteknya banyak, akan nambah pengalaman dan akan menambah pengetahuan bahkan teori-teori yang tidak pernah dipelajari sebelumnya. Nah, begitu. Jadi berangkat dari situ, kita berusaha kalau bisa sepaham, sepakat sebagai gerbong yang harus menuju ke arah keselamatan, kita sebut gerbong ya, jangan sampai ketinggalan. Tentunya lokomotifnya juga harus sama, kuat juga. Lokomotif harus punya kekuatan yang bisa membawa semuanya. Tapi bukan berarti kita bergantung pada lokomotif ya, bukan. Setiap orang punya kesempatan, punya kemampuan yang Allah karuniakan, tinggal kesempatan itu digunakan atau tidak ya. Seperti yang pernah dibahas, Allah menebarkan pengetahuannya kepada siapa saja. Setiap saat ya.
boleh dikatakan mewahyukan pengetahuan kepada siapa saja ya. Kita sebut aja makhluk manusia ya. Karena itu yang paling penting yang di Al-Quran. Jadi pelajari keselamatan. Kalau makhluk lain Allah sudah sesuai dengan kodratnya. Tapi kalau manusia itu ada petunjuk, strukturnya tubuhnya sangat lengkap, sempurna sampai dengan dari jasmani sampai dengan yang terhalus rohani. Dan tentunya ada juga diberikan petunjuk rahmat, keselamatan kelak di dunia akhirat jika memang selamat. Karena itu penting buat kita untuk terus mempraktekkan yang Allah karuniakan, tidak berhenti. Kita sering pandai mengatakan mengingat Allah pagi, petang, siang, malam. Kita sering mengatakan mari mengesahkan Allah. Kemarin pun mau dibahas mengesahkan Allah ya. Jadi kita biasakan menggunakan kata Allah, mengesahkan Allah. Karena kadang-kadang slip of tongue kalau bahasa Inggris itu, bisa saja kita salah ngomong, terpelintir lidah menjadi mengesahkan kemarin apa ya? Selain saya lupa, tapi tergelincir kalimat itu. Jadi menjadi kurang nyaman dengannya. Jadi kita mengesahkan Allah, Allah yang Maha Esa. Jadi, nah ini dari orang tua kita, gimana prakteknya dalam seharian? Dalam seharian ya, itu yang penting. Karena kalimat la ilallah itu kalau yang seperti disampaikan sebelumnya, kalau dibandingkan dengan timbangan, katakan bumi dan langit itu ya, atau sebelum itu jauh lebih berat. Karena memang la ilallah kan pernyataan, pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan Allah ya, bukan tiada Tuhan selain Tuhan itu, ya, Tuhan selain Allah. Yang lain kenapa Tuhan? Karena banyak manusia yang mentuhankan sesuatu yang lain. Apa? Ya bisa juga patung, binatang, bahkan juga sesuatu yang fata morgana, angan-angan, jabatan, kecintaan pada saya yang lain-lain, yang bisa melalaikan dari mengingat Allah. Dan sebagian besar manusia seperti itu. Bahkan orang beriman pun bisa tergelincir lalai mengingat Allah. Mari saudaraku semuanya, kita sama-sama, apalagi sekarang persiapan untuk Ramadan. Tapi yang kita bahas bukan persiapan Ramadannya. Bagaimana start sekarang sampai seumur hidup kita mengesahkan Allah dalam implementasi dalam sehari-hari kehidupan kita ya. Bahwa segala sesuatu bergantung pada Allah. Mari kita bergantung Allah segala sesuatu. Ya Allah yang Maha mengetahui, Maha mengatur, maka kita bergantung pada Allah dan ia akan berdoa, ia akan nasta'in dalam seharian kita. Bahasa ini sering kita bahas, bahasa ini sering sudah pasti kita kenal dalam seharian kita, tetapi ternyata jauh dari apa yang kita praktekkan. Kita seringkali bingung, ragu-ragu, tidak tenang menghadapi segala sesuatu, menghadapi esok hari, nasib seperti apa. Berarti kita tidak mengesahkan Allah. Bergantung kepada sesuatu yang lain. Jadi jauh dari kalimat la ilaha illallah, implementasi seperti itu. Kalau kita introspeksi, bahasa introspeksi itu pun sering dibahas, tapi kita masih minim menerapkan introspeksi sesungguhnya. Tapi bagaimanapun, saudaraku semuanya tidak perlu putus asa, tidak perlu patah semangat, karena Allah Maha Penyayang sepanjang kita berusaha. Sepanjang kita berusaha untuk segala sesuatunya kita terangkan sungguh-sungguh. Adapun kita punya masalah dan harapan, yang penting diusahakan dengan maksimal, itu jauh lebih baik dibandingkan tidak pernah berusaha. Kan beda ya. Orang yang pernah berusaha jatuh bangun, ceritanya akan berbeda. Menyampaikan bisa berbeda dibanding orang hanya pandai berteori. Hanya mengutip si A, si B, mungkin pendapat ya. Kalau nulis artikel, orang berteori banyak, misalnya tentang suatu pengalaman, dia ngambil putus pengalaman orang lain, tapi dia sendiri belum pernah berpengalaman. Nah, itu kita tidak demikian. Kita harus tergantung, karena Al-Quran kan sebenarnya untuk praktekkan, dan itu tergantung individu masing-masing. Baik, ini ada bahan Pak Ari simpan ya, saya Pak tulis 2004 ya, 26 berapa tahun? 24 tahun yang lalu ya. Tapi tidak dibahas makanya zaman 2004 kan ditulis semua ya. Kalau sedikit saja mengingat bulan judulnya sama ya.
tentang mengesahkan Allah ya. Mudah-mudahan tidak akan dibacakan semua, sekilas saja. Hanya membantu. Bisa saya sebentar. Set. Baik. Yang selebihnya ayat-ayat Quran aja yang dikutip. Jalan menuju jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang. Ini sering kita bahas. Tapi kita tahu kita ingin jiwa yang tenang. Tapi gimana caranya? Kita sebenarnya merencanakan hidup kita. Walaupun Allah menyebutkan segala sesuatu sudah tertulis dalam kitab yang nyata dan tersimpan dari Allah. Tapi manusia diberi kesempatan, ada kodrat iradah ya. Ada kesempatan diberikan pengetahuan untuk mencari tahu dan mencari keselamatan. Allah sudah menebarkan pengetahuan Al-Quran. Bahkan kita diberikan pengetahuan untuk dikasih iman. Apakah ini tidak cukup? Harusnya lebih dari cukup. Tinggal kita mensyukur tidak dalam bentuk apa? Mempraktekkan sehari-hari. Tauhid. Itu ketikan 2004 ya. Mudah-mudahan masih bisa kita bahas. Mengapa bertauhid? Apa yang dimaksud jiwa yang tenang? Kemudian apa yang sudah berusaha kita selama ini? Apa kita sudah mengarah ke sana? Atau kita hanya mendengarkan majelis, duduk, pulang, sampai rumah tidur, besok bangun pagi lagi begitu seterusnya. Kalau kita pikirkan gitu, apakah memang kita akan selamat dengan hasil kerja kita? Jangan-jangan kita nggak cukup karya kita, lebih banyak degradasinya seperti sekarang ini. Kalau dihitung-hitung dari sehari ke malam lebih banyak lalainya. Dan dalam keseharian kita melupakan Allah. Termasuk apa? Melupakan Allah dalam pengertian segala satu kita nggak bergantung pada Allah. Khawatir dengan sesuatu yang lain bukan Allah berarti membuat kita tidak tentang. Buktinya apa? Adakah kita setiap hari satu itu? Bisa jadi sebagian besar waktu kita ketakutan pada sesuatu yang lain, bukan pada Allah. Bukan ketakutan pada yang tidak selamat, agar kita nggak selamat. Justru yang kita bangun adalah yang diperintahkan Allah bahwa kita khawatir tidak selamat. Beda ya. Orang yang khawatir tidak selamat maka berusaha dekat Allah. Hatinya menjadi tentram karena Allah akan menambahkan petunjuk rahmat. Tapi kalau kita bergantung pada yang lain, sesuatu yang bentuk yang lain, harta, tahta dan sebagainya, sepertinya tenang tapi semu. Satu saat hilang lepas, tergelincir. Orang banyak sesuatu yang gemerlapan tapi begitu sakit nggak bisa makan semua. Kalaupun kita berlebihan makannya sedikit saja, sudah banyak pantangan. Ya. Kemudian gimana caranya sekarang? Nah ini sudah implementasi dalam seharian kita. Sudah semuanya. Saya tidak maksud membacakan semuanya, hanya mengerti beberapa. Jadi kalau di Al-Ikhlas itu Allah ya, dialah Allah yang Maha Esa. Allah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Kalau kita bahas lebih lanjut lagi, kita setiap hari bergantung pada siapa? Kemarin hujan kan? Ini hujan lebat nih, di mana-mana. Kita bergantung ke siapa? Waduh, ini hujan banjir nih. Harusnya baru sini harus begini. Wajar aja orang percaya selamat. Tapi di benak kita bergantung pada siapa? Bisa jadi kita sakit di rumah sakit mendadak dalam kritis. Dokternya belum datang, gelisah. Berarti bergantung kepada dokter. Saya lihat beberapa hal. Bergantung pada sesuatu, mungkin pada ulama. Minta doa. Atau pada yang wafat. Padahal kita bergantung pada Allah. Jadi kita bergantung pada Allah maksudnya apa? Biarlah Allah nanti yang mengatur, menyerahkan usaha pada Allah setelah kita berusaha. Tapi usaha dulu, bukan tanpa usaha ya. Misalnya kita ada satu kondisi yang sakit. Udahlah, nggak usah berobat, kesatuan saja.
Itu kalau di hutan nggak punya siapa-siapa, mau ke dokter jauh kan, kondisinya memang tidak memungkinkan. Di tempat yang mungkin kita mendapat suatu musibah yang jauh dari mana-mana, bisa jadi hanya itu yang bisa kita berdoa. Tapi kalau kita tempat yang berobat, ya kita usaha. Tapi saya juga ada salah. Kemarin sakit. Saya kemarin salah. Kenapa saya bergantung pada obat ini selama 2 minggu kemarin? Wah, salah saya. Oh, obat ini anti flu segala macam. Sebelum berangkat saya sudah vaksin flu. Kena flu juga 2 minggu. Ternyata flu-nya strain-nya beda-beda. Walau alam ya. Nah, benarnya ada salah juga saya. Ini cerita nih benarnya. Saya menegur sendiri. Kenapa saya bergantung pada obat? Padahal sering dibicarakan kan? Lalai enggak lah? Lalai. Padahal sering saya bicarakan juga orang. Ternyata saya terlebih pintar dibanding saya. Tahu kelemahan. Setelah sadar, iya, bukan obat itu menyembuhkan. Bukan resep itu menyembuhkan. Ternyata Allah yang menyembuhkan. Sarananya dengan cara itu. Jadi kalau kita ke dokter, kita minum obat, sarananya. Kita lapar. Kita belum makan. Wah, kemarin dengan makan saya kenyang sehat. Padahal Allah yang memberikan kesehatan, nggak boleh rezeki. Ada yang makan nggak sehat kan? Ada yang makan nggak sembuh. Nah, hebat. Kemudian saudara-saudaraku semuanya, Allah sudah memperkenalkan diri. Kita mungkin sering kita bahas dengan asmanya, dengan asma Allah. Tapi kita belum mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Karena dalam keseharian kita lalai. Padahal kalau kita gali, asma Allah itu luas sekali. Tidak cukup waktu umur kita untuk membahas asma Allah. Asma Allah ya. Satunya adalah Allah Maha Esa. Allah Maha Kuasa. Apalagi Allah Maha Besar. Sulit. Tidak ada makhluk Allah. Siapapun yang sanggup memahami semuanya. Tapi satu asma saja boleh kata demikian. Kalau dipikirkan itu lebih dari cukup untuk mencari ridho Allah. Maksudnya apa? Asal sungguh-sungguh. Nah, kemarin kita 2-3 minggu lalu kita coba menerapkan bagi yang tidak lupa kalimat hari ini saya juga praktek ya. Nah, juga mungkin sama. Ternyata tidak semudah yang kita bahas setiap napas. Allah. Karena diseruput juga. Karena kalau sudah niat bisa diseruput yang lain juga. Nah, mungkin kelihatannya enteng. Kita bahas. Tapi begitu praktek, jangan patah semangat. Dalam kehidupan dunia akhirat. Demikian saudara semuanya. Lebih kurangnya mohon maaf. Itu kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.